event kali ini kita dari tanggal 1 sampai 26 Desember kita ada pameran atau exhibition, kita ada pajang aquascape, ada paludarium, ada terrarium. Jadi hobi yang berhubungan dengan ekosistem aquascape, yang berhubungan dengan aquascape. Ada paludarium yang air dan juga darat, kemudian ada aquascape yang full air, ada terrarium yang memang full darat. Nah, ini adalah exhibitionnya. Kemudian tanggal 4 kemarin dan 5 kemarin kita ada kelas nih Om. Kelas untuk orang-orang yang memang berminat untuk belajar aquascape. Karena tadi, aquascape ini sebenarnya menarik, tapi sulit. Tadi, karena harus orangnya kreatif. Yang kedua, harus ngerti tentang bagaimana biologinya, kimianya, dan juga fisika. Jadi kita bikin kelas untuk mereka-mereka yang memang berminat. Kemudian pada hari ini, kita bikin kontes nih untuk teman-teman yang memang masih pemula, dan besoknya tanggal 19 Desember kita bikin kontes untuk orang-orang yang memang profesional di dunia aquascape. Kita adu di sini, orang-orang yang memang pernah jadi juara nasional, juara dunia, kita adu di sini. Dan tanggal 26 kita ada lomba juga kontes paludarium di sini juga. Tujuannya apa sih event ini? Kita ingin sebenarnya mengedukasi masyarakat bahwa ada loh sebenarnya aquascape. Kadang-kadang tuh kita, jadi akuarium itu orang kenal akuarium, tapi aquascape itu banyak yang nggak paham tentang aquascape. Jadi apa sih aquascape gitu? Apa sih aquascape? Nah, biasanya kita bikin pameran aquascape, orang kan nanya, ini tanamannya hidup nggak sih? Apakah tanaman plastik atau enggak gitu ya? Jadi kita ingin memasyarakatkan aquascape supaya orang tahu bahwa ada loh hobi yang positif di masyarakat yang orang perlu tahu gitu. Karena apa? Karena aquascape sendiri ini sebenarnya hobi yang positif. Satu, kita bisa mengasah seni kita di situ. Yang kedua, ini adalah konsep ekosistem. Jadi orang mesti paham tentang ilmu pengetahuan alam. Ada biologinya, ada kimia, ada fisika gitu ya. Contohnya apa? Biologi, kita harus paham tentang jenis-jenis tumbuhan air. Kimia apa? Tentang pupuknya, nutrisinya. Fisikanya apa? Tentang spektrum cahaya. Jadi sebenarnya sebenarnya bisa digunakan sebagai tools edukasi untuk anak-anak. Supaya apa? Supaya mereka senang dengan alam. Satu. Yang kedua, mereka bisa praktek tentang ilmu pengetahuan alam. Karena apa? Dulu kan kita pas lagi sekolah, apa sih fotosintesis itu gitu ya. Di aquas itu bisa dibuktikan secara langsung bahwa ada udara yang keluar dari daun dan menggelembung ke udara. Itu terlihat dengan jelas di aquascape. Aquascape sendiri tema tuh banyak banget. Satu, ada namanya tadi yang memang dari Jepang, namanya Iwagumi. Iwagumi itu adalah seni menata batu-batuan. Jadi konsepnya adalah seperti konsep taman zen di Jepang. Jadi orang membuat aquascape itu seperti sebuah taman Jepang. Kemudian ada lagi konsepnya adalah Dutch style atau aquascape tema Belanda. Ini seperti taman di Belanda yang warna-warni. Jadi ada bunga-bunga warna kuning, warna merah, ada warna ungunya. Jadi bagaimana aquascape itu seperti sebuah taman Belanda yang warna-warni. Gitu. Kemudian ada lagi yang tema tadi, tema natura, seperti sebuah alam. Ada lagi yang temanya adalah diorama atau miniatur landscape dari sebuah alam. Jadi bisa seperti lukisan, ada pohon-pohonannya, ada air terjun, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai aquascape gitu ya, saran saya sih perlu banyak-banyak belajar gitu ya. Terus kemudian jangan menyerah kalau gagal bikin aquascape, kok tanaman saya mati, ini mati. Sebenarnya kalau orang lain bisa, kita pun bisa sebenarnya. Yang perlu adalah ilmu pengetahuannya dan pengalaman-pengalamannya. Jadi jangan jangan patah semangat, terus belajar dari internet, dari YouTube. Kita juga punya YouTube Aquair Indonesia yang fungsinya adalah untuk mengedukasi teman-teman yang memang pemula gitu Om. Jadi kita ngajarin nih bagaimana cara membuat aquascape, apa tumbuhan yang paling pas buat aquascape gitu ya. Jadi teman-teman pemula ini jangan langsung menyerah, karena sebenarnya aquascape itu sebenarnya
kalau kita seneng jadi lebih mudah.